Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Arwah Gadis Tanpa Wajah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yanto mendekati pria yang sudah tak berdaya, dengan tubuhnya yang sudah melepuh. Namun ia masih dapat mendengar dan sadar akan kehadiran sosok di hadapannya. Ya, Yanto, lirinya. Ya, kini giliranmu. Kau yang membakar putriku. Kini aku yang akan membakar tubuhmu pula. Gemblung sudah tidak berdaya. Ia tak dapat berteriak untuk meminta tolong. Kini ia tahu jika Yanto yang membangkitkan arwah Naimah untuk membalaskan dendamnya. Nikmatilah kematianmu. Yanto tersenyum menatap gundukan kayu bakar. Mata yang berkaca-kaca mengingat bagaimana mereka membakar putrinya. Kini ia dapat membalaskan satu persatu para musuhnya. Meski Yanto mengetahui jika apa yang dilakukan memang adalah kesalahan, namun hati yang terluka dan dendam sudah membuatnya gelap hati. Andai saja saat itu mereka memberikan satu kesempatan saja, semua tidak akan pernah terjadi seperti ini. Yanto tidak akan menjalani kesalahan dalam mengambil langkah. Api mulai menyala, sedikit demi sedikit menjalar pada sebuah kayu yang sudah terbaluri minyak. Semua sudah disiapkan Yanto, dari kayu hingga minyak untuk membakar para bajingan yang membakar putrinya. Erangan dari sosok pria yang mulai dilalap si jago merah terdengar menyayat. Yanto tersenyum, merasa puas karena sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ini akibat karena kau menyakiti keluargaku. Ini juga balasan atas apa yang kau lakukan pada putriku. Lirinya, lalu meninggalkan sosok pria yang tengah meronta dalam api yang tengah melahap tubuhnya. Hari telah berlalu dan waktu kian berlalu. Setelah sekian lama Sukirman dan Gemblung Hermawan, desa Kencanawangi menjadi desa yang tersebar keanehannya. Kematian Gemblung dan Sukirman belum diketahui oleh para rekannya. Jo, kira-kira tuh si Gemblung kemana ya? Tanya Karyo. Entahlah yuk, gue juga bingung kemana dia perginya. Mana kagak bilang lagi. Saut Rejo frustasi. Rejo dan Karyo sudah mencari keberadaan kedua temannya, yaitu Sukirman dan Gemblung. Seminggu telah berlalu dari kejadian pembakaran Gemblung. Tidak ada warga yang mengetahui jika Gemblung sudah tewas. Gue jadi mikir, kalau mereka berdua emang mati. Ucap Karyo dengan tangan mengelus jenggotnya. Kenapa lu bisa mikirin dia mati? Saut Rejo. Lu kan tahu ya soal bekas pembakaran di lapangan itu. Warga 2 kali lihat itu tempat sampai ramai karena kesekian kalinya. Sejak bekas pembakaran yang pada malam itu, ada lagi malam di mana Gemblung lu suruh pulang sendiri. Wah, gue baru denger kalau kejadian lagi. Lu ngapain aja sih di rumah? Sampai kabarnya geger. Lu kagak tahu. Maklum, bini gue kan lu tahu kalau gue di rumah. Badan aja lu bertato, tapi takut bener lu sama bini. Sudah, kenapa bahas bini gue sih?
Mereka pun kembali terdiam. Hilangnya Gemblung dan Sukirman belum ada kepastian. Mereka masih menerka-nerka antara hilang dan mati. Karena kali ini mereka tidak bisa lagi terus mendesak Maya dan Yanto seperti sebelumnya. Beberapa waktu mereka hanya saling lempar tanya, hingga datang kembali kawannya dengan segala tentengan di tangan. Emot, tumben lu baru datang. Rejo menyambut kedatangan temannya yang baru saja tiba. Ya bisalah, Tuan terlalu bertele-tele. Gimana? Apa sudah ada kabar soal si Gemblung? Tanya Karyo. Belum, biarlah. Pusing gue. Tuan Pramuja dan Arsita merasa ada yang tidak beres dengan hilangnya Sukirman dan Gemblung. Malah gue terus yang kena omel. Sambung Kemut. BTW, lu bawa apaan tuh? Banyak amat. Tanya Rejo. Ya salah, kita happy. Mereka pun mengerti dengan apa yang dikatakan Kemut. Hingga akhirnya Rejo dan Karyo pun mengikuti ajakan Kemut. Satu sisi Pramuja dan Arsita merasa ada keanehan. Sejak hilangnya Sukirman, mereka merasa ada yang tidak beres yang tengah terjadi. Begitupun Arsita. Ia yang tidak terlalu ikut memikirkan tentang hilang bawahannya dan hanya memikirkan tentang suaminya, membuat ia tidak terlalu mengerti akan hal yang akan menimpanya. Mas Aryo? Arsita bangkit dari duduknya, melihat sang suami yang baru saja tiba. Aryo hanya berdiam, tidak berniat memberikan kehangatan sama sekali pada istri cantik di hadapannya. Arsita dan Aryo menikah setelah kematian Naimah. Saat itu Aryo merasa kehilangan, karena ia tahu jika mertuanya yang melakukan hal keji pada gadis yang amat ia sukai. Mas, Arsita mencoba memberikan perhatian, guna membuat Aryo mengaguminya. Aryo menatap Arsita dalam sekejap, lalu kembali memasuki kamarnya. Mas, lirih Arsita yang kembali berkelayut di dada bidang Aryo. Sita, pergilah. Aku ingin istirahat. Tita Aryo. Tapi aku kangen kamu, Mas. Mengertilah, aku lelah. Tapi aku... Pergilah. Ucapan Arsita menggantung. Aryo yang dibuat lelah dengan kerjaan, kini harus menghadapi Arsita yang selalu bersikap manja. Aryo masih belum dapat menerima Arsita dengan sepenuhnya. Apalagi sejak Aryo mengetahui jika kematian Naimah karena ayah mertuanya. 4 tahun menikah, tapi masih saja seperti ini. Gumam Arsita sambil mengentakkan kaki. Arsita merasa kesal karena selama pernikahannya dengan Aryo, mereka masih terpisah kamar. Arsita? Langkah Arsita terhenti. Terdengar suara yang memanggilnya. Hingga Arsita membalikkan badan dan melihat siapa yang tengah berada di lorong menuju ruang belakang. Pitina? Arsita menyapu seluruh ruangan. Hanya terlihat bayangan hitam yang tengah berdiri di dalam lorong yang gelap. Bi? Lagi, Arsita mencoba memanggil Tina, asisten rumah tangganya. Namun hingga beberapa kali Arsita memanggil, tetap tidak ada sahutan. Arsita. Arsita kembali berdiam setelah mendengar suara yang kembali menyebut namanya. Arsita terkejut saat angin menerpa wajahnya. Kini tengguknya merasa dingin dan bulunya seakan berdiri. Bi, jangan ngerjain ya. Arsita mencoba menenangkan diri dan kembali berjalan menghampiri lorong gelap di hadapannya.
kembali angin menerpa wajah Arsita. Ia mencoba membenarkan rambutnya yang menutupi wajahnya. Arsita kembali diam sejenak. Telinganya sayu mendengar suara wanita yang sedang menangis. "Bitina?" Arsita mengeraskan suaranya, berharap Tina yang sedang menangis dan menyahuti panggilannya. Tangisan itu semakin terdengar menyayat, seakan membuat telinga Arsita merasa ngilu mendengarnya. "Bi, kamu kenapa?" Hening. Hanya suara lolongan suara hewan malam yang tengah menjadi penghilang kesunyian. "Bi, apa kau tak dengar derita?" Arsita tak dapat melanjutkan ucapannya. Jantungnya serasa dipompa lebih cepat. Detaknya semakin terasa lebih hebat dan seakan loncat dari tempatnya. Mata Arsita membulat seketika dengan debaran di dada yang semakin melanda. Naimah?" Arsita terkejut melihat sosok di hadapannya. Iya, Naimah tengah menatapnya dengan tatapan sendu. Wajahnya yang pucat membuat kesan menakutkan bagi Arsita. "Arsita? Arsita? Ah! Arsita? Arsita?" Aryo menautkan alis melihat Arsita yang terlihat pucat dengan tubuh juga gemetar. "Sita, ini aku, Aryo." Arsita membenamkan wajahnya pada kedua tangan dengan kaki yang terus gemetar. Pergi kamu, Naimah, kamu sudah mati." "Kamu kenapa, Arsita?" Aryo semakin dibuat bingung dengan sikap Arsita. Arsita yang menangis dengan menyebut nama Naimah semakin membuat Aryo bertanya-tanya. Mas?" Arsita membuka kedua tangannya. Terlihat Aryo yang tengah berdiri menatap heran padanya. Arsita yang terus selingat-selingut membuat Aryo semakin penasaran. "Ngapain di sini malam-malam?" tanya Aryo. "Tadi aku Kenapa? Melihat ini kah?" Arsita kembali diam dengan wajah yang semakin memucat. Kakinya melemas seakan tak bisa lagi menopang bobot tubuhnya. Dalam hitungan detik, pandangannya pun gelap. Arsita tidak sadarkan diri. Tubuhnya luruh ke lantai dengan sosok yang mengerikan di sampingnya yang berubah menjadi kepulan asap. Hingga beberapa waktu terdengar suara delap langkah dan menemukan Arsita yang tengah terlentang di atas lantai. Aryo mendekatinya, melihat sekeliling yang remang karena memang hanya ada sebuah lampu dari dinding lorong. Aryo mengamati, melihat Arsita yang masih tak sadarkan diri. Hingga Aryo akhirnya menghampiri dan menatapnya. Sita? Sita?" Arsita mengerjak di saat pipinya merasa sebuah tepukan. Dengan lemas Arsita membuka matanya dan melihat Aryo yang tengah menatapnya. "Untuk apa tidur di sini?" tanyanya. Sita pun melihat kiri dan kanan. Rupanya dirinya berada di ruang belakang. Aku..." Arsita mencoba mengingat kembali kejadian sebelum dirinya tak sadarkan diri. "Kenapa? Melihat ini kah?" Bayangan di mana sosok itu menatapnya kembali diingat Arsita. Naimah? Naimah?" ulang Aryo. Arsita kembali menunduk. Wajahnya terus bercucuran peluh. "Apa kau sakit?" Arsita dengan cepat menggeleng dan meminta Aryo mengantarnya ke kamar. "Antar aku ke kamar, Mas."
tintanya sambil mencoba berdiri. Aryo mencoba membantu istrinya. Meski selama menikah, ia hanya berbicara seperlunya saja. Bahkan sama sekali Aryo belum menyentuh Arsita. Aryo mengantar Arsita ke kamar. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya meninggalkan Arsita yang masih dalam shock. Namun Aryo tidak mengetahui apa yang terjadi pada Arsita, sehingga tidak memikirkan hal apapun tentangnya. Setelah berada di dalam kamarnya, Aryo merasa terganggu oleh ucapan Arsita. Naimah. Aryo terus mengulang ucapan Arsita dengan hati yang dipenuhi oleh penasaran. Kenapa Arsita menyebut nama Naimah setelah sekian lamanya? Gumam Aryo. Aryo bergeming. Telinganya menangkap suara tangisan perempuan. Siapa malam-malam begini yang menangis? Lirinya. Angin bertiup sangat kencang, membuat gorden di kamarnya terambing dan menyingkap, membuat suasana luar terlihat. Siapa malam-malam begini di halaman rumah orang? Serunya lagi. Aryo melihat sosok perempuan yang tengah berdiri di bawah pohon bonsai di halaman rumahnya. Ia mendekati jendelanya dan memperjelas penglihatannya. Siapa dia? Dari bentuk tubuhnya seperti tidak asing. Bisik Aryo dengan mata yang terus melihat pada sosok perempuan tersebut. Ia terus melihatnya tanpa memindahkan pandangan. Angin yang bertiup semakin kencang, menggoyangkan dedaunan dan membuat suara gemerisi. Astaga! Aryo terkejut karena petir yang tiba-tiba menyambar. Loh, kemana wanita tadi? Aryo mencari keberadaan wanita yang tadi berada di bawah pohon bonsai. Namun keterkejutannya membuat Aryo memalingkan pandangan, dan sesaat kembali melihat sosok itu sudah tidak ada. Perasaan tadi ada perempuan di sana. Aryo terus berucap sendirian. Rasa penasaran karena Arsita kian ditambah dengan penasaran dengan sosok yang dilihatnya. Aryo kembali menutup gordennya dan kembali ke ranjangnya. Ia menjatuhkan tubuhnya dan menatap langit-langit. Pikirannya kembali mengingat di mana saat dirinya bertemu dengan wanita yang disukainya. Brak. Maaf. Ucap Aryo saat pertama kali bertemu dengan Naimah. Maaf mas, saya tidak sengaja. Ucap Naimah dengan wajah yang menunduk. Iya gak apa-apa, kamu gak? Permisi mas. Ucapannya menggantung di udara karena Naimah yang saat itu tidak pernah mengenal orang luar selain dari para tetangganya. Tunggu. Aryo berusaha mengejar, namun langkah Naimah terlalu cepat. Mas. Langkah Aryo pun terhalang karena Arsita yang tengah berada di sana. Kamu kenapa? Lagi nyari aku? Ujar Arsita. Maaf, aku lagi ada perlu. Aryo pun meninggalkan Arsita dan mencoba kembali mengejar Naimah. Mas, tunggu. Aryo menggusar rambutnya. Ingatannya kembali mengusik kepalanya. Andai saja Arsita tak pernah menghalanginya untuk bertemu Naimah, mungkin tiap kali ia bertemu akan bisa selalu berbicara panjang lebar. Namun jangankan berbicara, baru saja menyapa, seakan sebuah magnet. Di situ pasti ada Arsita. Bahkan jika tidak, pasti Pramuja yang datang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa papa sampai menyuruh warga membakar Naimah? Gerutunya dengan kesal yang berbaur. Nai, tunggu. Aku mau bicara. Sudahlah mas, jangan ganggu aku. Aku tidak mau berurusan dengan Tuan Pramuja.
keluargaku akan berada dalam masalah nanti. Tapi aku... Kembali bayangan Aryo tentang Naimah hadir di kepalanya. Namun lagi, kedatangan seseorang selalu membuyarkan ingatannya. Kenapa selalu saja ada yang datang di saat aku menemuimu? Kembali Aryo merutuki bayangannya. Lebih baik aku tidur. Semakin aku ingat Naimah, semakin pusing kepalaku ini. Aryo pun membenamkan seluruh tubuhnya di dalam selimut hingga ia menjemput mimpinya dan tertidur pulas. Sudut pandang Yanto. 5 tahun sudah kematian anakku. Sejak saat itu istriku Maya menjadi wanita yang pendiam. Bahkan ia seringkali menutupi tangisnya. Itu membuatku semakin merasa bersalah. Aku seperti suami dan seorang bapak yang tak bisa menjaga istri dan anakku. Aku Yanto, seorang suami dari seorang perempuan bernama Maya. Kami dikaruniai satu orang putri. Namun putriku terlahir berbeda dengan teman seumurannya. Ia terlahir mimik wajah yang tak bisa kujelaskan, sehingga warga dan kebanyakan orang memanggil putriku wanita tanpa wajah. Namun seburuk apapun dirinya, ia adalah darah dagingku, buah cintaku bersama Maya. Namun di umurnya yang baru menginjak genap 20 tahun, kejadian buruk menimpanya. Sebuah fitnah keji datang dan membuat putri sematawayang kami meregang nyawa dalam api yang membara. Pak! Suara yang amat familiar di telinga telah mengentakkan lamunanku. Iya, Bu. Aku menoleh padanya. Iya, Maya. Dengan wajah sembab ia mendekatiku dan duduk di sampingku. Dosa apa yang kita buat, Pak? Kenapa hingga saat ini tidak ada yang dapat mengusut kematian anak kita? Padahal kita sudah melaporkannya, bukan? Bahkan ada saksi yang membela dan menceritakan semuanya. Ujar istriku dengan bulir bening terus luruh di wajah Ayunya. Aku menghela napas kasar dan tak harus bagaimana lagi menghadapi sikapnya. Sudah kujelaskan jika waktu untuk menuntut para bajingan itu akan tiba. Bu, harus berapa kali Bapak katakan tidak akan ada yang mengusut tuntas semuanya. Itu karena uang dan kita tidak memiliki itu. Namun percayalah, sebentar lagi kita akan membalas semua para laknat itu. Jelasku dengan manik wajah yang terus menatap manik wayang. Selama 5 tahun ini, kulihat penderitaan dan kecewaan dalam di hatinya. Aku bisa merasakan dengan menatap maniknya yang bagiku selalu membuat teduh. Tapi kapan, Pak? Kenapa mereka masih bebas berkeliaran setelah mereka menghabisi anak kita? Istriku semakin terseduh, semakin membuat hatiku teriris. Tunggu, Bu, hanya 1 malam kita akan mendengar kabar yang tidak pernah akan kita sangka. Waya menghentikan isakannya. Ia menatapku nanar. Ada sebuah pertanyaan di dalamnya. Percayalah, mereka akan mendapat balasan lebih sakit dari apa yang putri kita rasakan. Timpalku. Mayang pun mendekapku dengan tangisan yang kembali pecah. Ibu percaya Bapak akan melakukannya. Ku peluk erat tubuh ringgi istriku. Ya, selama 5 tahun ini juga tubuh istriku menurun drastis. Ia yang dulu amat cantik kini berubah. Namun bagiku ia tetap istriku sampai kapanpun. Karena rupa bagiku tidak menjadikan sebuah alasan untuk memudarkan perasaan. Dan begitulah takdir. Sehingga aku pun memiliki anak yang ditakdirkan berbeda. Malam yang kutunggu telah tiba. Seperti janjiku pada Maya. Malam ini di mana malam kelima purnama. Bagiku agar bisa membangkitkan arwah anak gadisku. Kulirik jam telah menunjukkan pukul 12 malam. Dan kulihat Mayang tengah tertidur dengan pulas. Sejak sore ia terus bertanya, apa yang akan aku lakukan?
Namun aku tidak bisa memberi jawaban sebelum semua aku lakukan dan ada pembuktian. Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Semalam Bapak bilang, "Ibu istirahat saja, tidak usah banyak pikiran. Biar Bapak usahakan sendiri. Tidak perlu Ibu tanyakan apapun yang akan Bapak lakukan. Semua akan Ibu lihat dan dengar sendiri nanti." Kusimpan jariku di bibirnya, yang membuat saat ia bertanya sore tadi, biarlah ia tidak perlu tahu apa yang akan aku lakukan. Aku pergi tanpa sepengetahuan Maya. Kubawa semua yang sudah kusiapkan. Untungnya aku sudah menyiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Kini hanya tinggal melakukan semuanya agar ritualku berjalan lancar. Setelah beberapa waktu aku berjalan, menelusuri jalanan sepi dan sunyi. Dengan sepanjang jalan yang dipenuhi pohon jati yang rindang. Akhirnya aku sampai di sebuah gubuk di tengah hutan. Kubuka pintu. Dengan mata menelisik melihat keadaan sudah berada dalam keadaan aman. Ini waktunya naik. Lirihku. Dengan kaki melangkah menuju sebuah dipan dan sebuah kayu yang berisikan dari abu jasad dari Naimah. Aku duduk dengan sebuah sajian yang sudah kusediakan. Kukatupkan kedua tangan dan mulai membaca mantra. Selama beberapa menit, kurasakan hawa yang mulai berbeda. Tiupan angin menerpa wajah. Kufokuskan agar ritual ini segera selesai dan dapat membalaskan semuanya. Brak! Kubuka mata setelah selesai membaca mantra. Suara benda jatuh membuatku menoleh. Seketika mataku membulat sempurna, menatap sosok yang berada di sampingku. Wajah yang memucat, membuatku tak sadar jika telaga ini telah tumpah. Naimah. Aku berdiri, menghampiri sosok yang tengah berdiri meski dengan kaki yang mengambang. Kulihat wajahnya yang pucat pasi, tergambar kesedihan di sana. Sejuta luka dapat aku lihat dari sorot matanya yang sendu. Naimah. Lirihku dengan suara parau, karena tangis yang tak dapat lagi aku tahan. Benarkah ini kamu, nak? Naimah tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepala tanda mengiyakan pertanyaanku. Bapak janji Bapak akan membantu kamu balas perbuatan para bajingan itu. Kuseka butiran yang terus luruh. Kutatap wajah yang terus menunduk tanpa mau melihatku. Mereka harus mati. Mereka akan mati. Bekiknya menatap tajam maniku. Aku yang terkejut spontan melangkah menjauhinya. Matanya merah menyala dengan wajah yang berubah. Bau seperti daging panggang tercium, bercampur dengan bau busuk dan bau amis. Aku menutup hidung dengan kerah bajuku. Kulihat wajah Naimah berubah menyeramkan. Ia sangat mengerikan dengan tubuh yang kulitnya mengelupas. Mata yang merah menyala dan bibirnya yang sobek hingga ke telinga. Semengerikan inikah sekarang kamu, Nai? Bibirku bergetar melihat sosok Naimah yang berubah menjadi sosok yang amat mengerikan. Suara tawa cekikikan terdengar nyaring, membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak takut, hanya saja aku terkejut dengan sosok yang ia perlihatkan. Balaskan dendammu, Nai. Bunuh mereka semua dengan rasa sakit yang tidak akan pernah dirasakan oleh siapapun. Aku berucap seraya menusuk telapak tanganku. Kuteteskan darah pada sebuah kemenyan yang tengah mengumpulkan asa. Tanpa rasa ragu ku minum segelas darah cemani dari ayam hitam. Sebagai tanda keberhasilan ritualku membangunkan arwah anakku. Pagi menyapa. Kulihat Maya tengah sibuk dengan kegiatannya di dapur. Meski ia kerap kali menangis, namun ia tak pernah meninggalkan tugasnya. Setiap pagi selalu menyiapkan sarapan untukku, bahkan untuk putri kami. Bu. Kuusap pucuk kepalanya. Kusentuh kedua pundaknya.
Jangan menangis lagi. Tidak lama lagi kita akan mendengar kematian salah satu bajingan itu. Ku pegang kedua bahu istriku. Ku beritahukan padanya jika akan ada sesuatu yang akan terjadi. Mungkin akan membuatnya sedikit merasa senang setelah mendengar kabar itu nantinya. Kabar apa, Pak? Pokoknya, ibu tidak boleh bersedih lagi. Entah itu besok atau lusa, kita akan mendengar kabar baik. Ucapku lagi. Ku peluk tubuh Maya. Semoga kali ini tak lagi bersedih. Karena malam ini, aku dan Naima akan memulai aksi pertama. Bapak mohon, Bu, jangan lagi bersedih. Ku usap kedua pipi istriku. Ku kecup keningnya. Mayang adalah segalanya bagiku. Ada kehadirannya seorang anak ataupun tidak, cintaku untuk Mayang amatlah besar. Malam telah menyapa. Waktu sangat cepat berlalu. Aku senang karena malam ini aku akan membantu anakku membalaskan dendamnya. Bu, Bapak keluar sebentar ya. Ucapku meminta izin pada Maya. Kemana, Pak? Ke rumah Pak Dasum. Mau meminta uang kerja Bapak. Oh baiklah, Pak. Jangan lama-lama. Aku pun meninggalkan Maya dengan sejuta bahagia tersemat di hati. Kembali ku telusuri jalan setapak yang sepi dan sunyi. Alasanku pada Maya agar tidak menaruh curiga padanya. Jika aku tidak mengatakan kemana akan pergi, ia selalu saja bertanya. Jadi Pak Dasumlah menjadi alasanku malam ini akan pergi ke rumahnya. Kaki ini sampai pada gubuk di mana malam sebelumnya aku kesini. Kembali ritual kulakukan untuk memanggil arwah Naima. Dengan cepat ku baca mantra pemanggil arwah. Ku pejamkan mata hingga angin bertiup sedikit kencang. Seperti sebelumnya, ia akan datang dengan memberi isyarat pada sebuah suara. Kulihat Naima telah berdiri di samping dengan wajah aslinya. Lakukan tugas pertamamu. Berikan rasa sakit yang amat pada mereka. Tawanya kembali nyari. Ia pun menghilang menjadi sebuah kepulan asap hitam. Aku yang duduk kembali menutup mata karena akan membantunya dengan caraku. Yanto, tidak perlu kau datang kemari jika untuk melakukan ritual pemanggil arwah anakmu. Lakukan dimanapun kau mau. Namun usahakan jangan sampai orang lain melihatmu. Suara seseorang membuatku menghentikan ritual. Benarkah, Mbah? Ya, kau bisa melakukannya meski tidak datang ke sini. Pulanglah. Biarkan anakmu menjalankan tugasnya sendiri. Ia akan melakukannya tanpa perlu bantuan kamu. Timpalnya lagi. Tapi Mbah, pulanglah. Percayakan semuanya pada putrimu. Baiklah. Mbah Tian, ia yang membantuku untuk melakukan ritual ini. Ia juga yang membantuku membangunkan atau membangkitkan arwah anakku. Aku kembali ke rumah dengan segala perasaan yang berkecamuk. Entah apa yang dilakukan oleh putriku. Aku tidak tahu. Rasa penasaran menggelitik di pikiranku. Pak, kulihat Mayang tengah berdiri di ambang pintu kamar kami. Ia sepertinya terbangun dari tidurnya. Iya, Bu. Kenapa Ibu bangun? Ibu mimpi, Pak. Aku merautkan alis. Mimpi? Mimpi apa? Sehingga membuat tidurnya terganggu. Mimpi? Mimpi apa, Bu? Ibu mimpi, Pak. Mimpi jika Naima datang. Wajahnya berubah sendu. Seperti itukah batin ibu dan anak, sehingga Mayang dapat merasakan jika Naima telah bangkit. Ibu tidak usah khawatir. Semua akan baik-baik saja. Lebih baik sekarang kita tidur, karena akan ada kabar gembira esok. Ucapku sembari membawa Mayang ke dalam kamar. Kulihat wajahnya yang penasaran. Ia sepertinya hendak bertanya
namun seakan ia urungkan. Aku pun menjatuhkan tubuh di atas kasur yang telah usang. Begitupun Maya yang membaringkan tubuhnya. Kami saling berhadapan. Kulihat wajah lelah di sana, namun ia tak pernah mengeluh. "Tidurlah, Bapak mengantuk." Mayang pun memejamkan matanya. Begitupun aku. Kusambut mimpi akan hadir. Hari terus berlalu dan bergulir. Waktu demi waktu kian berganti. Kemudian 2 pria dari desa Kencanawangi masih belum mendapat kabarnya. Warga dan semua teman sekerabatnya telah mencari dan melapor ke sana kemari. Namun nihil, semua belum ada kepastian. "Apakah mereka pergi dari kampung ini, Co?" kata Karyo dengan memandang hamparan sungai di perbatasan desa. "Tapi yo, iming-iming katanya mereka mati," sahut Rejo. "Jika mereka mati, siapa pelaku pembunuhannya?" tanya Karyo dengan merautkan alis. "Entah yo, gue merasa ada yang tidak beres. Apalagi sejak gue denger Nona Arsita pernah melihat sosok Naima," ujar Rejo lagi. "Naima? Anaknya si Mayang itu, Jo?" "Iya, Nona Arsita kemarin malam dibuat shock oleh sosok tersebut. Bahkan hingga hari ini ia masih trauma." Angin berembus, membuat para pria yang tengah mengobrol itu tersentak. "Kok suasana di sini jadi berubah gini ya?" ucap Rejo. "Iya, anginnya berbeda gini. Mendadak bulu-bulu gue berdiri nih. Ada apa ya?" Karyo dan Rejo menyapu sekeliling. Hamparan hutan dan sungai membuat suasana yang asri, namun seakan berubah dalam saat. Prak! Buset, apa itu, Jo?" Karyo mendekatkan dirinya pada Rejo. Raut ketakutan terlihat jelas pada wajahnya. "Ngapain sih, Yo? Ini siang. Penakut lu." Rejo memandang kaki Karyo, berusaha menyembunyikan rasa jedak-jeduk di dadanya. "Udah, kita pulang." Rejo mengajak Karyo pulang, karena Rejo merasa ada sesuatu yang tengah memperhatikan mereka dari kejauhan. "Ya udah yuk." Mereka pun beranjak meninggalkan perbatasan, dengan Karyo yang terus bergelayut pada Rejo. "Yo, ngapain sih?" "Gue takut, Jo." "Lama-lama gue tinggal juga lu." Hardik Rejo yang merasa geram dengan kelakuan temannya. Karyo pun berusaha tenang, meski pikirannya merasa tak enak. Tapi dia pun tak mau jika Rejo merasa kesal karena ulahnya. Karyo melerai cekalan tangannya yang terus bergelayut sejak merasa suasana berubah menjadi mencekam. Dia melihat sekeliling. Yang remang terdapat hamparan hutan jati dan pohon bambu. Yang terdapat sungai yang panjang dan luas sebagai tanda batas desa Kencanawangi dengan desa Batu. "Yo, kok gue ngerasa ada yang merhatiin kita ya?" ucap Rejo dengan pandangan yang terus menyapu keadaan. "Iya, Jo, tapi di sini gak ada siapa-siapa. Kan ini perbatasan," jawab Karyo dengan keringatnya mulai membanjiri wajahnya. Keduanya merasa tidak baik-baik saja, dengan tubuh yang kian bergetar dan keringat dingin mulai bercucuran. "Jo, si Kemot kemana sih? Kok gak nongol-nongol ditungguin?" Karyo berusaha menenangkan diri dengan mengingat temannya yang tidak muncul setelah 1 jam mereka tunggu. Karyo dan Rejo terdiam dengan tatapan beradu. Sebuah pertanyaan berada dalam benak masing-masing. Sebuah tangan menepuk kedua pundaknya, membuat Karyo dan Rejo yang akan berbalik seakan enggak. "Yo,
Siapa yang pegang pundak gua? Kata Rejo dengan mata yang melihat tangan di pundaknya. Gak tahu, Jo. Kita lihat aja dulu yuk. Dengan anggukan, Karyo mengikuti ucapan Rejo, berbalik badan dan hendak melihat siapa yang berada di belakangnya. 1, 2, Apaan? Ucap seseorang yang berdiri di hadapan mereka. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.